Hai sahabat Kompas TV, berjumpa lagi bersama saya Reni Mardika Sari. Berarti sudah waktunya kita untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, 2 Juni 2021. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Kompas TV. Kita awali berita pertama hari ini dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hadir dalam rapat dengan Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Rapat ini akan membahas isu aktual Kementerian Pertahanan termasuk rencana pengadaan alutsista. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir di Gedung Nusantara 2 DPR RI ditemani Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dalam rapat kali ini hadir pula Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Prabowo berjanji akan menjelaskan secara detail terkait rencana modernisasi alutsista dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR. Kita akan paparkan rencana ke depan. Tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya. Ya, kita akan berusaha menjelaskan yang segamblang-gamblangnya. Kita ke berita selanjutnya, sedang viral terkait dengan Bupati Alor yang marah kepada pegawai Kementerian Sosial karena tidak menghargai pemerintah daerah dalam pemberian bantuan melalui Ketua DPRS. Bagaimana tanggapan Menteri Sosial Tri Risma hari ini? Berikut liputannya untuk Anda. Viral sebuah video Bupati Alor Amon Jobo memarahi 2 pegawai Kementerian Sosial. Menurut Amon, Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah dalam memberikan bantuan keluarga harapan melalui Ketua DPRS. Menurut Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bantuan untuk bencana. Risma juga menceritakan sebelum memberikan bantuan melalui Ketua MPRS, staf Kementerian Sosial telah berusaha menghubungi pemerintah daerah setempat namun terkendala jaringan. Jadi tak jelaskan ya, jadi begini. Jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, bantuan untuk bencana. Jadi kalau bantuan dari bencana, ya gimana kita saat itu saya sendiri, saya ngirim barang karena saat itu dari Jakarta jauh, kita pingin cepat, kita kirimkan dari Surabaya. Karena saya kalau dari Surabaya saya punya angkutan itu gratis. Kita tidak bisa masuk di pulau itu. Saya menghubungi bagaimana kondisi itu, karena hampir seluruh NTT kena. Saya menghubungi mulai kepala dinas, semua staf saya menghubungi nggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus. Kemudian saya nanya adakah saya bisa hubungi di sini. Kemudian adalah ketua DPRD menyampaikan kami butuh bantuan. Oke, tapi aku nggak bisa barang, aku masih ada WA-nya. Saya bisa tunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun. Kemudian ibu karena malah salah satu yang paling parah kondisinya setelah Adonara dan Lembata kemudian Alor. Nah kemudian ada Sumba Timur juga parah. Tapi ya relatif sama 4 daerah itu. Nah kemudian saya masih punya bukti WA bahwa saya tidak ada niat apapun. Terus begitu kita bareng tidak bisa masuk, kemudian beliau nawarkan, Bu, itu ada paket dari Dolok yang ibu bisa nanti ganti. Itu kan bisa ganti Dolok karena kita nggak bisa merapat bantuan karena cuacanya buruk sehingga Sabandar tidak boleh melaut kita semua, kapal-kapal semua berhenti. Nah kemudian oke Bu, nggak apa-apa sudah ambil aja di Dolok, nanti kami bayar gitu. Nah kemudian disebarkanlah karena kami nggak bisa karena banyak sekali saat itu di pulau dan kami tidak bisa kontak siapapun di situ seperti itu. Nah akhirnya ya udahlah dibagi, tapi tidak ada itu sekali lagi bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana. Ya seperti itu ya. Kita ke berita terakhir ya sahabat Kompas TV, tim penasihat hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar menyampaikan akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait dengan kasus kerumunan Petamburan. Aziz Yanuar menjelaskan kliennya sebenarnya telah menerima vonis hakim dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung.
Namun, jaksa penuntut umum mengajukan banding atas putusan vonis kasus kerumunan ini. Sehingga tim penasihat hukum memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan majelis hakim tersebut. Dan juga kasus Mega Mendung, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih. Kemudian dikarenakan jaksa penuntut umum menyatakan banding, maka kami juga merespon itu dengan menyatakan banding pula terhadap kerumunan Petamburan, Habib Rizik dan juga 5 orang ex-pengurus FPI lainnya, bahwa sebenarnya Habib Rizik dan kami tim tidak ingin untuk banding ini karena menurut kami banyak hal lain yang lebih penting untuk diprioritaskan dan dikerjakan setelah dilakukan untuk misalnya dakwah dan semacamnya dari Habib Rizik dan kawan-kawan. Tapi karena memang faktanya jaksa penuntut umum bernafsu untuk menjatuhkan pidana yang lebih besar, maka kami juga ikut banding juga untuk kasus kerumunan Petamburan saja, baik untuk Habib Rizik dan juga 5 orang pengurus FPI lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi Top 3 News hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga saya ingatkan lagi untuk subscribe YouTube channel Kompas TV. Kalau sudah, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terkini dari YouTube Kompas TV. Saya Reni Mardikasari pamit, tetap jaga kesehatan dan gunakan masker serta jaga jarak saat Anda berada di luar. Sampai jumpa.